Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kali ini, pada PJJ kali ini, kita akan membahas kimia unsur yang minggu kemarin sudah kita awali ya, pretesnya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang unsur-unsur alkali golongan 1A. Ya, golongan 1A. Masih ingatkah? Di kelas 10 dulu kamu sudah pernah mempelajari unsur apa saja yang terdapat di dalam SPU logam alkali golongan 1A. Ya, golongan 1A. Golongan 1A itu hidrogen, dari atas ke bawah, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, itu golongan 1A. Tapi yang disebut dengan logam alkali dimulai dari litium ke bawah. Karena yang bersifat logam itu litium ke bawah. Jadi logam alkali golongan 1A itu bersifat logam kecuali hidrogen. Dihafalkan ya, dihafalkan golongan 1A. Terus berikutnya, mengapa disebut alkali ya? Alkali itu berasal dari bahasa Arab kali yang berarti abu ya. Alkalis itu bersifat basa. Jadi logam-logamnya nanti bisa membentuk oksida basa atau oksida logam yang bersifat basa kuat. Basa kuat, golongan 1A alkali. Nah, di sini nanti kita akan bahas sifat fisik maupun sifat kimianya. Berikutnya, bagaimana cara pembuatannya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam video ini, PPT kali ini, saya menjelaskannya secara sederhana saja. Nanti kamu bisa membaca atau memahami di PPT, nanti akan saya upload di modul. Begitu juga kamu bisa nanti di literatur yang sudah pernah kita sampaikan ke kamu, yaitu tentang buku literatur ya. Ya, literatur silakan cari sendiri karena banyak sekali ya literatur kelas 12 IPA kimia ya. Kimia. Boleh buku elektronik ya, boleh PPT, silahkan cari sendiri, banyak sekali. Nah, kita pahami pertama sifat fisik dan sifat kimianya ya. Sifat fisiknya logam alkali itu lunak, jadi nanti bisa diiris, bisa ditempa ya. Terus juga titik lebur dan titik didihnya relatif rendah. Mengapa? Nanti kita pahami di forum diskusi. Jadi pertemuan ini nanti kita buka forum diskusi, silahkan komen dan penilaiannya dari situ nanti. Ya, selain sedikit tugas nanti akan saya sampaikan ke kamu. Terus berikutnya warnanya putih, yaitu sifat fisik juga ya. Ya, warnanya kebanyakan putih. Metalik lah ya. Terus sifat kimianya logam alkali itu merupakan reduktor yang sangat kuat, yaitu dapat memberikan sebuah elektron reduktor. Berarti dia mampu mengalami reaksi oksidasi, mudah mengalami reaksi oksidasi. Mampu memberikan satu buah elektron ya, akan bereaksi hebat ya. Jadi
logamnya itu bersifat logam kuat karena mudah melepas satu elektronnya ya untuk menyetabilkan. Itu salah satu sifat dari kimia. Nah, mengapa begitu? Nanti kita juga akan bicarakan di forum diskusi. Ya, jadi sifat fisik dan sifat kimianya nanti silahkan dibaca ya, dipahami. Terus kita menuju ke forum diskusi, ada penilaian sendiri. Nanti semua harus komen biar ada nilainya. Gitu ya. Terus itu sifat fisik dan sifat kimianya. Sedikit saja saya sampaikan, silahkan nanti dibaca sendiri. Ini sudah komplit sekali. Ada tabelnya, sifat fisik dan sifat kimianya, bisa kita buat kesimpulan nanti. Ya, silahkan dipahami. Terus kegunaannya, ya, mengapa kita memahami golongan 1A ini? Ternyata kegunaannya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, baik itu unsurnya atau logamnya sendiri, juga senyawa-senyawanya, karena memang golongan 1A itu mudah bereaksi. Di alam ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas, ditemukannya dalam keadaan bersenyawa karena mudahnya bereaksi, atau itu logam kuat ya, reaktif sekali ya. Dibaca sendiri kegunaannya dari logam natrium dan senyawa-senyawa natrium. Nah, kebanyakan yang digunakan itu logam natrium dan senyawanya, begitu juga logam kalium dan senyawanya, karena memang keberadaannya di alam dalam jumlah banyak ya. Terutama logam natrium, kalium itu didapatkan di air laut ya. Seperti kamu ketahui, sebagian besar dunia kita itu berupa lautan ya. Jadi banyak sekali ion-ion natrium, kalium yang berada di air laut. Nah, dibaca ini kegunaannya banyak sekali, seperti natrium karbonat ya. Gunanya untuk apa? Natrium bikarbonat yang kita kenal, soda kue, sudah familiar ya yang ini ya, dan sebagainya ya. Kegunaan kalium ya, dibaca sendiri. Kegunaan senyawa dari kalium, KOH, KCl, K2SO4 yang digunakan untuk pupuk dan sebagainya ya. Kalium klorat untuk membuat korek api ya. Mercon yaitu bahan bakunya dan sebagainya ya. Selain natrium dan kalium juga ada litium ya, litium Li. Ada baterai litium, kemarin sudah kita bicarakan di sel volta, masih ingat kan ya. Ada rubidium dan cesium, digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik ya, untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Li2CO3 digunakan untuk membuat beberapa jenis peralatan gelas dan keramik. Litium ya, litium. Nah, masih banyak lagi kegunaannya, silahkan baca sendiri di literatur ya, banyak sekali. Terus berikutnya pembuatannya. Nah, pembuatannya logam natrium itu bisa dibuat dari proses, kebanyakan proses pembuatan logam unsur-unsur itu dengan proses elektrolisis. Sudah kita bahas kemarin tentang elektrolisis, yaitu redoks tidak spontan. Berarti nanti kamu harus bisa menuliskan reaksi di katoda dan anoda. Contohnya pada proses pembuatan natrium, logam natrium dengan menggunakan leburan atau lelehan dari NaCl. Ya, secara fisik, secara kimianya sudah tertera di sini. Untuk pembuatan natrium itu dengan proses DOWN, Ya, ingat-ingat dihafalke. Ya.
Terus pembuatan kalium umumnya juga dengan proses elektrolisis. Ya, jadi nanti bisa menuliskan reaksi di katoda maupun di anoda pada proses elektrolisis lelehan KOH, KCN, dan sebagainya. Nah, itu pembuatan ya.